Kan ada satu cerita nih menarik nih. Pada suatu saat Pak Prabowo ini terima tamu. Selang beberapa lama saya dipanggil ke ruangan beliau. Setelah masuk ke ruangan beliau, tahu-tahu saya dimarah, betul dimarah. Endi, kamu ini bisa nggak mengerjakan ini itu? Kerjakan dengan benar. Katanya anak ITB gitu ya kan, sambil mukanya serius gitu kan. Sampai di ruangan gitu kan, kita bingung. Apa ini? Tapi kita tentunya nggak berani nanya ya kan, tapi ya kita siap pak, siap salah pak, siap kami perbaikan pak, kan gitu ya kan. Nah, pengalaman yang menariknya adalah Pak Prabowo bilang, ini sudah mau 2014, bagaimana kalau S2 kamu ditunda sebentar, tetapi nanti setelah 2014 kamu saya sekolahkan di Jerman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, saya izin memperkenalkan diri di Tanah Melayu. Nama Insinyur Haji MN Dipat Wijaya MM. Saya lahir 39 tahun yang lalu, tanggal 31 Mei 1984. Alhamdulillah, istri satu, tidak ada niat nambah istri. Anak satu, perempuan cantik, ya kan? Sekarang kelas 4 SD. Beliau lahir betul-betul tanggal 14 Februari, hari kasih sayang, dan alhamdulillah persis dengan hari kita melaksanakan pemilu di 2024 ini. Ayah saya pegawai negeri di Bengkulu, beliau asli orang Sumatera Selatan. Ibu saya ibu rumah tangga, beliau mendampingi ayah saya dengan baik. Ayah saya dan ibu saya menghasilkan 4 anak, semuanya sarjana alhamdulillah. Kakak saya dokter, ada yang juga pegawai negeri, yang nomor 3 perempuan sekarang kerja di bank di Jakarta, dan saya yang anak paling kecil. Saya setelah umur melewati masa SMP, saya berpikir kalau saya ini masih ada di Bengkulu pada saat itu, saya akan menjadi anak yang di rumah saja. Kemungkinan kita akan dimanja sama orang tua ya kan. Tetapi saya pikir daripada saya kena manja sama orang tua, saya memutuskan untuk masuk ke SMA Taruna Nusantara Magelang. Alhamdulillah diterima, selanjutnya melanjutkan pendidikan S1 di Institut Teknologi Bandung, mengambil jurusan Teknik Pertambangan. Alhamdulillah lagi 4 tahun diselesaikan dengan baik. Kata orang, kalau sudah masuk ITB susah keluar, tapi ya alhamdulillah bagian saya keluar dari ITB tepat waktu dengan IP yang tidak juga terlalu memalukan, di atas 3. Alhamdulillah. Setelah itu saya melanjutkan dulu kerja. Saya sempat kerja di Thailand, selanjutnya saya kerja di pertambangan. Selanjutnya saya, karena ada janji sama orang tua saya, harus melanjutkan S2. Karena kalau dikerja di pertambangan di site itu S2 sulit, saya memutuskan untuk ke Jakarta. Di Jakarta inilah saya masuk ke perusahaannya Pak Prabowo Subianto, perusahaan tambang, tapi saya minta saya stay-nya di Jakarta. Sehingga saya bisa melaksanakan janji saya kepada orang tua, melaksanakan pendidikan S2. Zaman saya bekerja di perusahaan Pak Prabowo, awalnya kan saya bilang ya ke Pak Sugiono, Bang Sugi, juga alumni SMATN, saya bilang tentang Bang, saya izin cari kerjaan di Jakarta karena saya mau S2. Itu sudah mendekat-dekat dengan Pilpres 2014. Nah, pengalaman yang menariknya adalah Pak Prabowo bilang,
ini sudah mau 2014, bagaimana kalau S2 kamu ditunda sebentar, tetapi nanti setelah 2014 kamu saya sekolahkan di Jerman. Nah, itu sangat menarik nih. Saya pikir-pikir nih tawaran menarik nih, ya kan, daripada kita bayar sendiri S2, mending kita tahan sebentar, nanti disekolahkan beliau di Jerman. Dan alhamdulillah, walaupun Pak Prabowo pada saat itu belum terpilih jadi pemimpin Republik Indonesia, beliau tetap menjalankan apa yang beliau sampaikan, menyekolahkan saya sampai ke Jerman. Jadi S2 saya di Jerman, ngambil bisnis, ya kan. Dan sejak saat itulah saya betul-betul pengen mengabdi kepada beliau, karena beliau betul-betul memegang janji dan ucapannya. Sampai dengan tahun 2019 kemarin, alhamdulillah dipercaya sebagai salah satu direksi di perusahaan beliau, perusahaan tambang beliau, dan juga di kepartaian politik kita dipercaya untuk menjadi koordinator wilayah Jambi, Bengkulu, Kepri, dan Lampung, di mana kami menjadi perpanjangan tangan Dewan Pimpinan Pusat kepada teman-teman di daerah. Disitulah berjalan politik dan perusahaan. Akhirnya Pak Prabowo dalam kontestasi 2019, dalam kontestasi itu pasangan Pak Prabowo dikalahkan oleh Pak Jokowi, dan setelah itu Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo untuk bergabung di pemerintahan Pak Jokowi. Setelah itu Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, dan beliau memerintahkan untuk saya membantu beliau di Kementerian Pertahanan, menjadi staf khusus Menhan, staf khusus Menteri Pertahanan, dan tentunya dengan resiko saya harus berhenti dari perusahaan dan saya diminta mundur dari jabatan saya di DPP Partai Gerindra untuk betul-betul fokus membantu beliau di Kementerian Pertahanan. Kita tahu jabatan staf khusus ini adalah suatu jabatan yang strategis, jabatan yang tidak main-main, jabatan yang kalau disalahgunakan akan menjadi suatu blunder tersendiri bagi menterinya dan kementeriannya. Di satu sisi pada saat itu yang saya dengar-dengar banyak sekali orang yang mendaftarkan dirinya kepada Pak Prabowo untuk menjadi staf khusus. Tahu-tahu kita ditunjuk sama Pak Prabowo untuk menjadi staf khusus beliau. Pada saat itu ya ada shocknya, ada senangnya, ada bingungnya. Tetapi sebagai seseorang yang sudah lama sama Pak Prabowo, saya yakin Pak Prabowo ini sudah dipikirkan baik-baik. Beliau mengerti kita pasti bisa melaksanakan tugas itu, insya Allah. Sehingga beliau putuskan, jadi ya kita jalankan aja. Kan ada satu cerita nih menarik nih. Pada suatu saat Pak Prabowo ini terima tamu. Selang beberapa lama saya dipanggil ke ruangan beliau. Setelah masuk ke ruangan beliau, tahu-tahu saya dimarah, betul dimarah. Endi, kamu ini bisa nggak mengerjakan ini itu? Kerjakan dengan benar. Katanya anak ITB gitu ya kan, sambil mukanya serius gitu kan. Sampai di ruangan gitu kan, kita bingung. Apa ini? Tapi kita tentunya nggak berani nanya ya kan. Tapi ya kita siap Pak, siap Pak, siap salah Pak, siap kami perbaikan Pak, kan gitu ya kan. Akhirnya setelah itu tamu pulang, teman-teman Sepri cerita, Bang, abang dikerjain bapak tadi. Kenapa? Sebenarnya bapak itu nggak suka sama orang itu bang, nggak tahu banyak ngomong bang. Akhirnya cara beliau ya kan, beliau orang itu nggak nyaman juga berlama-lama dengan beliau. Abang kena marah lah tuh. Ya Allah, kita pikir kan, kita udah bingung tadi. Ini kenapa kita kena marah? Rebut teknologi, kita rebut sains. Saudara-saudara sekalian, kita juga perjalanan hidup nggak selamanya mudah untuk mencapai di posisi sekarang. Waktu kuliah, saya juga merasakan gimana betapa sulitnya hidup di Bandung. Pada saat itu sampai suatu cerita, karena saya mengambil kos-kosan yang tidak dekat dengan kampus, sehingga saya mencoba meminta kendaraan motor kepada ayah saya. Saat itu apa yang terjadi? Kendaraan motor tidak pernah kunjung datang, tapi saya terus mencoba meminta kepada orang tua. Akhirnya orang tua pernah bersedih sambil menelpon. Saya tahu di ujung telepon sana beliau mungkin meneteskan air mata karena tidak sanggup berikan motor buat diri saya. Saya juga dididik sama orang tua itu harus mandiri.
Saya dididik orang tua itu ndak manja. Saya juga dididik sama orang tua itu nggak seenak-enaknya. Ketika kita kuliah, kita sudah dijatah nih, makan sekian, uang buku sekian, untuk kos-kosan sekian, dah segitu aja, nggak dikasih bonus, nggak dikasih tambah. Tapi nggak apa-apa, itu kami meyakini itu adalah yang menjadikan kita sampai sekarang, kita kuat, kita bisa menjalani kehidupan, cobaan kehidupan dengan baik. Saya masuk dunia politik itu setelah mungkin sekitar 1 tahun bergabung dengan Pak Prabowo. Saya bergabung sekitar tahun 2012. 2013 itu Pak Prabowo mencalonkan diri sebagai calon presiden kan saat itu. Akhirnya kita tergabung masuk dalam tim politiknya pemenangan Pak Prabowo Subianto. Ya akhirnya terus kita dipercaya, mungkin kinerja kita dianggap baik sama pimpinan partai politik, wabil khusus Partai Gerindra pada saat itu. Terus dipercaya untuk memegang jabatan di Ketua DPP Partai Gerindra, akhirnya menjadi koordinator wilayah Jambi, Lampung, Kepri, Riau, dan Bengkulu. Setelah kita 14 tahun di Gerindra mendapat jabatan itu, terus berkonsolidasi, berkoordinasi dengan teman-teman di 4 provinsi tadi. Dalam perjalanannya, dalam menghadapi kontestasi 2024 ini, ternyata nih, Bengkulu Gerindra sudah punya anggota DPR RI. Lampung semua dapil sudah punya anggota DPR RI. Begitu juga dengan Jambi. Tinggal kita lihat Kepulauan Riau yang hanya 4 kursi ini. Gerindra dari awal berdiri partai ini tidak pernah mendapatkan kursi DPR RI. Setelah dianalisa, ternyata selain kursinya kecil, Kepulauan Riau ini juga diisi oleh para raja lah, orang-orang yang sangat amat kuat sehingga jarang penantang-penantang mau masuk ke sini karena kemungkinan kalahnya besar. Nah lagi-lagi nih, Pak Prabowo ini kan suka memberikan tantangan kepada anak muda, bagaimana anak muda bisa beliau percaya untuk mengemban tugas yang berat untuk bisa merebut kursi DPR RI. Setelah beliau rembuk-rembuk dengan pimpinan partai lainnya, diputuskanlah sama pimpinan partai saya maju di Kepulauan Riau karena sejarah panjang saya di Kepulauan Riau. Sudah 14 tahun menjadi koordinator wilayah Kepulauan Riau ini, sehingga dengan teman-teman Kepulauan Riau dekat, demografinya kenal, permasalahannya juga tahu, ya kan, apa aja yang menjadi isu-isu strategis juga mengerti, sehingga beliau mempercayakan saya, staf khusus Menteri Pertahanan pada saat itu, untuk mencoba Partai Gerindra merebut kursi DPR RI dari tangan para raja. Banyak perjalanan di kampanye ini yang membuat terenyuh ya. Sebagai contoh misalnya nih, kan saya membawa program Indonesia Pintar nih. Kita bagi beasiswa untuk teman-teman di SD, SMP, SMA. Ada juga program KIP. Sampai saat ini udah ratusan orang kita sekolahkan gratis. Pada suatu hari ada orang yang datang ke DPC membawa pisang rebus, bawa ikan ikan dari laut gitu. Karena beliau bilang, Pak, kami nggak bisa membalas kebaikan Partai Gerindra, membalas kebaikan Bapak, tapi ini yang bisa kami kasih ke Bapak. Jadi ingin saya sampaikan, sebenarnya rakyat Indonesia ini adalah rakyat yang baik ya. Kalau kita baik sama teman-teman, kalau kita baik sama orang, budaya untuk membalas kebaikan orang lain itu sangat ada. Ketika kita ke pulau-pulau, kita bantu hanya sekedar sembako, mereka bilang, ada juga ya yang memperhatikan kami di pulau-pulau ini. Kadang-kadang kita terenyuh juga untuk hal-hal yang seperti itu. Padahal yang kita bawa hanya sembako yang gak terlalu mahal, tetapi perhatian dan sentuhan itu membuat mereka mencintai orang-orang yang membantu dan mendatangi mereka. Salah memilih dalam 2024 nanti akan mendapatkan kerugian paling tidak sampai 5 tahun ke depan. Nah, kenapa harus lagi Bang Endi, ya kan? Kalau Pak Prabowo yang menurut survei ini jadi presiden, Bang Endi ini mempunyai kedekatan yang lebih dekat kepada Bapak Presiden dibanding calon-calon yang lain.
sehingga Bang Endi ini bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi langsung tadi kepada Bapak Presiden, sehingga lagi Bapak Presiden mungkin bisa secara langsung juga menyelesaikan banyak hal tentang aspirasi-aspirasi orang-orang di Kepulauan Riau ini.